Karena memang ilmu waris ini adalah sebagaimana hadis Nabi adalah ilmu yang pertama kali dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, biasa ya, kita mulai dan saya Fazrul Fahri, channel kita tercinta Fana TV. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya senang sekali. Ya, saya senang sekali karena alhamdulillah dari 2 video yang sudah kita buat kemarin, ya, itu ternyata mendapatkan respon yang alhamdulillah positif. So, kali ini saya juga akan melanjutkan, uh, tapi bukan karena respon positif, tapi karena memang ini harus diselesaikan atau dituntaskan. Ya kan? Tapi semoga dengan respon positif teman-teman ke channel yang kita buat, itu akan menambahkan semangat kita untuk selalu berdakwah. Nah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, jadi ini sebenarnya jadi part terakhir kita setelah uh, part 1, part 2, insya Allah part 3 yang terakhir dari pembahasan tentang warisan. So, memang sebenarnya masih kurang banyak yang mungkin belum kita jelaskan. Tapi karena memang ya biar tidak ada kebosanan, jadi saya cukupkan sampai di sini karena memang sebenarnya panjang sekali pembahasannya. Jadi kalau mau teman-teman masih mau ada yang tanya-tanya lah atau apa, silahkan bisa saya klik di link deskripsi di bawah. Bisa di IG ya, atau di nomor WA yang sudah kita cantumkan di bawah ini. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 materi terakhir kita, ya, yaitu zawil arham sama yang kedua hijab. Ini adalah materi terakhir kita. Insya Allah bagi teman-teman yang kurang puas dengan apa yang disajikan di video bisa tanya langsung ke kita. Oke. So, kita masuk ke pembahasan zawil arham. Oke, zawil arham itu apa? Zawil arham itu adalah orang yang memang masih punya hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal. Jadi sudah masih punya hubungan kekerabatan, tetapi dia itu bukan termasuk dari zawil furud dan zawil asobah. Jadi memang mereka tidak bisa mendapatkan harta warisan. Nah, menurut buku atau menurut kitab yang kita baca, mereka tidak bisa mendapatkan harta warisan selama masih ada zawil furud sama zawil asobah. Nah, mungkin kalau sudah tidak ada kedua golongan tersebut, maka zawil arham bisa mendapatkan bagiannya tersebut. Itu yang bisa kita simpulkan pada pengertiannya. Nah, siapa sajakah orang-orang yang demikian? Karena sebenarnya kenapa sih mereka tidak bisa mendapatkan harta warisan? Alasannya adalah karena memang kedudukan mereka itu disamakan dengan orang yang di atasnya. Nah, di atasnya lagi. Jadi seumpama kita akan contohkan. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan. Nah, kalau ada cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan si mayit,
atau orang yang meninggal itu, maka kedudukan anak ini, cucu ya, cucunya si mayit itu disamakan dengan anak perempuannya. Jadi mereka tidak akan bisa mendapatkan itu karena memang masih ada ibunya, maka kedudukannya itu sama dengan ibunya. So yang dapat pasti itu ibunya, bukan anaknya. Gitu. Nah, selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya kakek dari pihak ibu, kakek atau bapak dari pihak pihak ibu. Seperti yang kita jelaskan kemarin ya, kakek yang dapat apa namanya, bagian itu adalah kakek dari bapak saja. Tapi kalau kakek yang dari ibu tidak mendapatkan bagian harta warisan. Nah, alasannya kenapa? Karena dia itu disamakan dengan ibu. Ya, ketika ibu sudah dapat, maka si kakeknya itu sudah tertutup untuk mendapatkan harta warisan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah nenek buyut, nah, atau ibu dari kakek. Jadi di atasnya lagi, di atasnya kakek. Jadi ibu, kakek, buyut. Nah, itu tidak akan mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena kedudukannya juga disamakan dengan ibu. Jadi eh, kalau seumpama ibu masih ada, ya jelas kedudukan itu sama dengan ibunya. Tapi yang tertulis di dalam Al-Quran yang mendapatkan adalah ibu. Jadi nenek buyut itu tidak bisa dapat harta warisan. Itu ya. Nah, yang keempat sekarang. Yang keempat adalah keponakan laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan si mayit, baik itu seayah ya, atau sekandung. Jadi kedudukannya juga disamakan dengan saudaranya. Karena itu memang anak dari saudaranya, ya kan? Karena keponakan itu kan anak dari saudara kita, terutama yang perempuan, gitu kan. Nah, kalau yang dari saudara perempuan, maka itu anaknya, keponakan kita, keponakan orang yang meninggal itu tidak akan bisa mendapatkan harta warisan. Karena apa? Dia itu termasuk dawil arham, gitu ya. Nah, selanjutnya juga termasuk kemenakan dari anak laki, dari saudara laki-laki. Jadi bukan hanya saudara perempuan saja, ya. Ternyata saudara laki-laki juga anaknya itu tertutup atau menjadi orang yang terhalang, orang yang tidak mendapatkan harta warisan, gitu. Karena bukan termasuk asobah atau jawil furud. Kenapa? Yaitu karena kedudukannya disamakan dengan saudaranya, ya, disamakan dengan bapaknya. Kalau ternyata itu bapaknya itu saudaraan dengan orang yang meninggal, maka anaknya tidak akan mendapatkan harta warisan karena memang sama dengan bapaknya. Dan yang pasti dapat itu bapaknya. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada paman, paman dari pihak bapak. Ya, seumpama nih, ada orang yang meninggal dan di situ ada saudara dari bapak. Nah, orang tersebut itu tidak bisa mendapatkan harta warisan karena kedudukannya itu sama dengan ibu. Nah, selanjutnya ada saudara laki-laki dari pihak ibu. Nah, jadi saudara laki-laki dari pihak ayah, saudara laki-laki dari pihak ibu juga tidak bisa mendapatkan harta warisan. Kalau seandainya keponakannya itu meninggal. Karena kedudukan mereka sama dengan ibunya. Nah, makanya ibunya yang mendapatkan harta warisannya. Nah, selanjutnya juga ada lagi bibi atau saudara perempuan dari pihak ayah dan juga saudara perempuan dari kakek. Nah, jadi apa namanya, adiknya kakek sama bibi dari uh, pihak ayah. Nah, dari saudara perempuan ayah dan juga saudara perempuan kakek itu
tertutup untuk mendapatkan warisan, harta warisan. Karena apa? Karena kedudukannya disamakan dan bapaknya. Jadi kalau selama masih ada bapaknya, maka orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan. Nah, selanjutnya anak perempuan dari paman. Jadi itu ibaratnya sepupu kita lah ya, sepupu kita. Kalau ada orang yang meninggal terus meninggalkan sepupu perempuan, maka dia juga tidak bisa mendapatkan harta warisan. Karena apa? Karena memang kedudukannya itu disamakan dengan bapaknya. Jadi tertutupi ya. Jadi tertutupi. Untuk mendapatkan warisan itu karena masih ada orang lain, orang tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan. Dan yang terakhir adalah anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan. Nah, ini disamakan kedudukannya dengan cucu perempuan. Berarti kan ini sangat jauh ini, sangat jauh. Nah, yang dapat itu biasanya adalah kekerabatan yang kerabatannya itu dekat dengan si mayit. Nah, kalau yang jauh itu memang bisa dikatakan sebagai zawul arham. Nah, itu ya. Jadi intinya mungkin zawul arham setelah kita lihat dari semua apa yang sudah kita sebutkan, itu dapat kita simpulkan bahwa mereka itu adalah saudara kita, tapi jarak antara kita dan mereka itu jauh. Ya, antar tali persaudaraannya itu agak jauh. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Nah, karena memang nasabnya jauh dari kita. Nah, itu zawul arham. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu hijab. Ya. Hijab itu dibagi menjadi dua. Nah, hijab yang pertama adalah hijab yang berdasarkan sifat. Yang kedua, hijab berdasarkan perorangan. Kalau hijab yang berdasarkan sifat, ya, itu adalah sebagaimana yang sudah kita pelajari dulu. Kenapa orang tidak bisa mendapatkan harta warisan? Karena satu, dia seorang pembunuh si pewaris. Nah, itu akan terhijabi secara sifatnya. Yang kedua, kenapa orang tidak bisa mendapatkan warisan? Karena dia itu keluar dari agama Islam atau murtad. Ya. Yang ketiga, karena dia itu masih menjadi status budak. Nah, selama ada itu, selama orang itu sudah melakukan hal tersebut, ada seorang yang melakukan hal tersebut, maka dia itu akan tertutup untuk mendapatkan warisan. Itulah yang dinamakan dengan hijab berdasarkan sifat. Nah, selanjutnya hijab perorangan. Bagaimana apa yang disebut dengan hijab perorangan? Nah, hijab perorangan ini itu berkaitan dengan orang, dengan orangnya. Bukan karena sifat yang setelah tadi disebutkan. Sifatnya sebagai pembunuh, sifatnya sebagai orang yang keluar dari agama Islam, sifatnya sebagai budak. Nah, itu di luar dari itu. Jadi perorangan. Dan dan hijab perseorangan ini dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama hijab nukson. Ya, yang kedua hijab hirman. Apa itu yang dinamakan hijab nukson? Hijab nukson itu adalah orang yang tertutupi tertutupi untuk mendapatkan harta warisan, tapi tidak sepenuhnya, alias terkurangi, ya, alias terkurangi. Contohnya gimana? Contohnya seumpama nih, suami ya, suami itu akan mendapatkan harta warisan sebesar setengah harta warisan yang ditinggalkan oleh istri. Tapi ketika ada anak, ya, mereka memiliki anak, maka suami akan mendapatkan harta sebesar seperempat. Ya. Jadi terpotong. Jadi seperempat itu kan setengahnya setengah. Ya, setengahnya setengah terpotong. Itulah yang dinamakan dengan hijab nukson. Nah, selanjutnya hijab hirman. Hijab hirman adalah tertutupnya secara penuh. Ya, tidak setengah-setengah kayak tadi hijab nukson ya.
tapi secara penuh total. Dan mereka tidak akan bisa mendapatkan harta warisan. Contohnya siapa? Contohnya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Selama masih ada orang yang dekat, lebih dekat hubungannya dengan si mayit, maka orang tersebut tidak akan bisa mendapatkan harta warisan secara total. Ya, bahkan tidak akan mendapatkan harta warisan karena emang sudah tertutupi dengan adanya bapaknya atau anak laki-laki dari si mayit yang meninggal. Nah, itu namanya hijab herma. Nah, teman-teman ya, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan terakhir kita tentang waris ya bisa membuka wawasan teman-teman semua, sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan sesuatu baru yang mungkin teman-teman belum bisa, yang mungkin teman-teman belum dapatkan di tempat yang lain. Nah, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa dikembangkan lagi ya. Cari ilmu lagi, cari ilmu yang banyak. Kalau memang mau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sehingga ilmunya itu bisa bermanfaat bagi kita semua, cuy. Karena memang ilmu waris ini adalah sebagaimana hadis Nabi adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umat Islam. Makanya sekarang teman-teman banyak yang lihat lah ya, kok saya dapatnya segini, seakan itu tidak adil. Sehingga apa? Muncul pertikaian antar keluarga sendiri. Nah, itulah yang ditakutkan dari umat Islam semua, karena terjadi perpecahan itu sesuatu yang tidak mengenakan, gitu ya. Apalagi antara dengan saudaranya sendiri. Nah, teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita, ya meskipun itu sedikit, ya. Tapi semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kita yang menyampaikan. Oke, saya Fadil Fala. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sih gitu.